Assalamualaikum warga salam, bertemu lagi dengan Bapak Bobi Hadiansyah di acara Salam Education. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang sejarah Indonesia. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi masa penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, dapat dikatakan bahwa penjelajahan samudra adalah era ditemukannya daerah-daerah baru dan jalur-jalur pelayaran baru menuju dunia timur. Dalam hal ini adalah Nusantara. Zaman atau abad penjelajahan mengacu pada periode sejarah sejak awal abad ke-15 sampai dengan abad ke-17 yang ditandai dengan berlayarnya para penjelajah Eropa untuk menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah baru. Nah, dilihat dari kronologi sejarahnya, zaman ini menjadi titik balik dalam sejarah Eropa menuju zaman Renaissance atau terlahir kembali atau menemukan kemajuannya, dan juga zaman abad era pencerahan. Nah, tetapi konsekuensinya adalah bangsa-bangsa Afrika dan Asia mengalami penjajahan bangsa Eropa. Kemudian beberapa faktor yang menjadi pemicu bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra adalah: yang pertama, bangsa Turki Utsmani berhasil menaklukkan kota Konstantinopel pada tahun 1453. Konsekuensinya apa? Para pedagang Eropa tidak mendapatkan rempah-rempah karena perdagangan Konstantinopel ditutup oleh bangsa Turki Utsmani. Nah, peristiwa jatuhnya Konstantinopel ini mendorong bangsa Eropa untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah yang baru ke dunia timur. Nah, kemudian yang kedua adalah terpengaruhnya bangsa Eropa oleh pandangan Kopernikus. Kopernikus menyatakan bahwa bumi itu bulat, sehingga bangsa Eropa terpicu untuk melakukan pelayaran dari barat ke timur maupun sebaliknya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tertarik oleh perjalanan yang dilakukan oleh Marco Polo. Marco Polo itu adalah seorang musafir atau penjelajah dari Venezia, Italia. Dalam bukunya dikatakan bahwa terdapat tempat-tempat yang menarik di dunia timur, seperti India, Cina, dan juga Nusantara. Marco Polo pernah mengunjungi daerah Aceh kalau di Nusantara ya. Kemudian yang keempat adalah timbulnya atau majunya ilmu pengetahuan dan teknologi seperti ditemukannya teropong, kemudian peta, kompas, navigasi dan mesin, serta peralatan kapal yang lebih maju. Bangsa Eropa melakukan pelayaran dengan menggunakan alat-alat yang terbilang sudah mutakhir pada zamannya ya, seperti itu. Kemudian yang kelima, terdorong oleh adanya semangat 3G atau 3G. Yang pertama adalah gold. Bangsa Eropa mencari kekayaan ke dunia timur. Kekayaan yang dimaksud adalah barang-barang seperti rempah-rempah, seperti emas, perak, dan barang perhiasan lainnya. Jadi dunia timur itu begitu kaya dengan kekayaan alam dan juga yang lainnya. Yang kedua adalah glory. Bangsa Eropa menginginkan sebuah kejayaan atau menginginkan wilayah yang lebih luas. Makanya itu bangsa Eropa melakukan pelayaran dan menemukan daerah-daerah baru hingga menjadikan daerah yang tersebut adalah daerah koloni atau daerah jajahan. Yang ketiga adalah gospel. Gospel itu adalah keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani. Dalam hal ini adalah Kristen yang terdiri atas Protestan dan juga Katolik. Katolik disebarkan oleh Franciscus Xaverius pada abad ke-16, kemudian ada juga Protestan pada abad selanjutnya. Nah, tokoh yang terkenalnya itu adalah Nommensen ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah semangat Reconquista atau penaklukan kembali. Bangsa Eropa pada abad silam merupakan daerah yang dijajah oleh bangsa atau kaum muslimin. Dalam hal ini adalah Spanyol. Maka bangsa Eropa menuntut balas kepada para kerajaan Islam itu
Kemudian bangsa Eropa bangkit dan melawan mereka, juga melawan bangsa-bangsa Asia. Sekarang kita perhatikan peta penjelajahan samudra bangsa Eropa. Penjelajahan samudra ini terdiri atas 4 bangsa Eropa. Yang pertama ada Portugis, yang kedua ada Spanyol, yang ketiga ada Inggris, dan yang keempat ada Belanda. Masing-masing dari negara tersebut mengambil jalur yang berbeda-beda. Kita bisa melihat Portugis merupakan bangsa yang mempelopori adanya pelayaran samudra ini untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Keberanian bangsa Portugis ini untuk menjelajahi samudra yang begitu luas ini didukung oleh seorang pangeran Portugis yang bernama Dom Henrique. Oleh sebab itu, berkembanglah pelayaran samudra oleh para pelaut Portugis seperti tokoh-tokoh yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama ada Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias melakukan pelayaran samudra dimulai dari pelabuhan Lisbon di Portugal. Kemudian beliau melakukan pelayaran samudra dengan mengitari pantai barat Afrika. Hingga pada tahun 1486 beliau bisa sampai di ujung selatan benua Afrika. Nah, karena adanya suatu bencana atau ombak yang besar di sana dan menghantam kapalnya, Bartolomeu Dias tidak melanjutkan perjalanannya. Beliau malah kembali ke Portugal. Maka daerah tersebut, karena terdapat harapan para pelaut di sana, maka daerah tersebut dinamakan dengan Tanjung Harapan. Itu. Yang kedua ada Vasco da Gama. Vasco da Gama berlayar pada tahun 1497 mencari asal rempah-rempah. Vasco da Gama juga memulai pelayarannya dari Portugis, dari pelabuhan Lisbon. Kemudian rombongannya menyusuri pantai barat Afrika, kemudian hingga sampai di Tanjung Harapan, dan beliau melanjutkan perjalanan mengitari pantai timur benua Afrika hingga sampailah di India, tepatnya di Calicut dan juga Goa. Nah, di Calicut atau Goa ini, Vasco da Gama berhasil membeli rempah-rempah, kemudian mendirikan kantor dagang di sana, dan kemudian juga dapat menguasai daerah Calicut dan juga Goa. Jadi, pada saat itu India menjadi daerah koloni atau daerah jajahan dari Portugis, seperti itu. Bangsa Portugis memiliki ciri khas, yaitu mendirikan sebuah padrao atau padrang, yaitu sebuah batu untuk menandai bahwa daerah tersebut adalah daerah milik Portugis. Yang ketiga ada Afonso de Albuquerque. Beliau adalah penjelajah Portugis yang terkenal selanjutnya. Beliau menyatakan bahwa bukan Indialah yang menjadi daerah penghasil rempah-rempah yang utama, tetapi lebih ke timur lagi, yaitu daerah Malaka. Maka pada tahun 1511, Afonso de Albuquerque berhasil mencapai Malaka dan dapat menaklukkan Kesultanan Malaka. Hingga akhirnya para pedagang Islam merasa keberatan dengan adanya Portugis yang melakukan monopoli di sana. Nah, maka dari itu terdapat berbagai perlawanan yang dilakukan oleh para pedagang Islam, terdiri dari perlawanan Patih Qadir yang ada di Malaka, kemudian ada juga perlawanan dari Adipati Unus dari Kerajaan Demak, seperti itu. Yang kedua ada pelayaran bangsa Spanyol. Kita bisa melihat bahwa pelayaran bangsa Spanyol ini dimulai oleh adanya Reconquista atau penaklukan kembali dari kerajaan Kristen Leon dan Castilla, hingga akhirnya keamiran Granada pada saat itu dapat takluk. Kemudian Ratu Isabella dan Raja Ferdinand memerintahkan seorang pelayar dari Italia, yaitu Christopher Columbus, untuk melakukan pelayaran samudra seperti itu. Namun pada saat pelayaran samudra bangsa Spanyol, ditemukanlah masalah dengan bangsa Portugis. Maka dari itu, sebagai sama-sama negara yang menganut agama Katolik, Paus Julius II mengadakan dua perjanjian penting. Yang pertama adalah perjanjian Tordesillas pada tahun 1494 yang membagi dunia barat dan dunia timur menjadi dua. Itu untuk Portugis
dan juga untuk Spanyol. Sebelah barat untuk Spanyol dan sebelah timur untuk Portugis, seperti itu. Kemudian pada saat itu terdapat perjanjian yang kedua, yaitu perjanjian Saragossa. Isinya hampir sama, yaitu membagi dunia timur untuk Portugis dan dunia barat untuk Spanyol, seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu pelayar yang pertama bahasa Spanyol yang melakukan pelayaran samudra itu adalah Christopher Columbus. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Christopher Columbus itu adalah penemu benua Amerika. Sebenarnya bukan penemu benua Amerika yang dikatakan benar-benar baru, namun bangsa Eropa pertama kali tahu benua Amerika ini lewat Columbus ini, seperti itu ya. Columbus sampai di benua Amerika pada tahun 1492. Columbus menemukan bangsa di sana dan melihatnya seperti orang India. Jadi Columbus menyangka, oh saya sudah tiba di benua Asia atau India. Maka dari itu penduduk setempat dinamakan dengan istilah Indian. Tapi sebenarnya Columbus tidak sampai di India, tetapi di Amerika alias benua yang baru mereka temukan. Kemudian yang kedua ada Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan ini adalah seorang yang melakukan pelayaran samudra pada tahun 1519 hingga tahun 1521 berhasil menemukan daerah yang baru. Beliau berhasil menemukan daerah yang bernama Massawa atau kalau sekarang dikenal dengan Filipina. Nah, nama Filipina itu diambil dari Raja Spanyol pada saat itu, yaitu Raja Philip II. Ferdinand Magellan menyatakan bahwa daerah Massawa ini adalah daerah kekuasaan Spanyol hingga dinamakan dengan Filipina, seperti itu. Nah, Ferdinand Magellan melakukan pertempuran dengan penduduk setempat yang dinamakan dengan orang Mactan. Dan tokohnya yang terkenal dari Mactan itu ada Dato' Lapu-Lapu. Pada pertempuran itu, Dato' Lapu-Lapu dapat mengalahkan Ferdinand hingga akhirnya Ferdinand terbunuh, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada perjalanan dari Juan Sebastian Elcano. Elcano ini adalah anak buah dari Ferdinand Magellan yang melakukan atau yang meneruskan perjalanan Magellan. Nah, Elcano ini pada tahun 1522 beliau menyusuri ke daerah selatan hingga menemukan daerah Maluku. Jadi dari Filipina, dari utara, kemudian berlayar ke selatan menuju Maluku, seperti itu. Di sanalah ia mendapatkan rempah-rempah yang begitu banyaknya, seperti itu. Yang ketiga adalah pelayaran samudra dari bangsa Belanda. Nah, pada tahun 1580 Portugis dapat diduduki oleh Spanyol hingga akhirnya para pedagang Belanda dilarang untuk melakukan perdagangan di pelabuhan Lisbon. Maka dari itu Belanda melakukan perjalanan samudra ya, seperti itu. Pada tahun 1594 terdapat seorang pelayar Belanda yang bernama Willem Barents. Willem Barents melakukan perjalanan hingga ke kutub utara dan menemukan daerah yang bernama Novaya Zemlya. Daerah tersebut tidak dapat dimasuki oleh manusia, lebih tepatnya seperti dinding yang begitu tinggi, yang begitu tebal dari es di kutub utara. Hingga akhirnya Barents tidak melanjutkan perjalanannya ke kutub utara dan kembali ke Belanda. Nah, yang melakukan perjalanan samudra atau pelayaran samudra ke Nusantara itu ada tokoh Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman membawa kapal yang memuat 249 awak kapal, kemudian melakukan pelayaran samudra hampir sama seperti bangsa Eropa yang lainnya, mengitari pantai barat Afrika, kemudian akhirnya sampai di Tanjung Harapan. Namun karena tahu bahwa Portugis itu sudah menguasai India, maka dari itu de Houtman melakukan perjalanan dari selatan Afrika langsung menuju ke daerah Nusantara. Jadi melenceng jauh ke daerah ke timur tanpa menyusuri pantai timur Afrika. Jadi
istilahnya dari selatan langsung ke pelabuhan Banten ya. Harus melewati samudra yang begitu ganas, yaitu Samudra Hindia seperti itu. Kemudian pada tahun 1596 Cornelis de Houtman dapat mencapai daerah Banten, Kesultanan Banten. Saat itu Cornelis de Houtman berlaku licik, berlaku kejam, hingga masyarakat Banten tidak menyukai Cornelis de Houtman dan mengusirnya dari daerah Banten seperti itu. Kemudian Cornelis de Houtman melakukan perjalanan hingga ke Bali, hingga ke Maluku, dan kemudian yang terakhir ke Aceh. Nah, di Aceh ini Cornelis de Houtman mendapatkan perlawanan yang keras dari Kesultanan Aceh. Cornelis de Houtman sendiri berhasil dibunuh oleh tokoh yang begitu terkenal dari Aceh, yaitu Laksamana Malahayati, seorang perempuan yang begitu hebat dapat melawan Cornelis de Houtman. Kemudian yang kedua ada Jacob van Neck. Jacob van Neck itu dapat mencapai Kepulauan Nusantara, juga sampai di Banten. Pada tahun 1598, Jacob van Neck tidak seperti Cornelis de Houtman yang berlaku kasar, kejam, dan begitu licik. Jacob van Neck melakukan semacam diplomasi agar rakyat Banten mau kembali membuka perdagangan dengan bangsa Belanda. Hingga akhirnya dari perjalanan Jacob van Neck ini, bangsa Belanda mendapatkan begitu banyaknya rempah-rempah hingga bisa kembali ke Belanda dengan begitu kaya, dengan begitu makmur ya. Kemudian atas prakarsa dari Van Neck ini, terdapat tokoh Belanda yang memprakarsai pendirian kantor dagang di Nusantara, yaitu Johan van Barneveld, seorang pengusaha. Beliau mengusulkan untuk mendirikan komisi dagang. Nah, komisi dagang ini yang kelak akan dikenal dengan VOC atau Verenigd Oost-Indisch Compagnie itu. Yang terakhir adalah pelayaran samudra bangsa Inggris. Nah, bangsa Inggris dikenal sebagai pelaut yang ulung juga seperti bangsa Eropa yang lain. Terdapat tokoh-tokoh pelayaran samudra dari bangsa Inggris. Yang pertama ada Sir Francis Drake. Sir Francis Drake melakukan perjalanan samudra pada tahun 1577. Sama seperti bangsa yang lain, mengitari pantai barat benua Afrika, kemudian hingga akhirnya bisa sampai di Ternate, daerah Maluku seperti itu. Dari perjalanan Drake ini, Inggris mendapatkan banyak rempah-rempah dan dapat pulang dengan membawa kekayaan alam yang begitu banyak ya, dan sampai pada tahun 1580. Kemudian ada yang kedua, perjalanan dari Sir James Lancaster dan juga George Raymond. Nah, pelayarannya dilaksanakan pada tahun 1591, berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan juga ke Penang atau Malaysia, sampai di Inggris pada tahun 1594. Nah, pada bulan Juni 1602, Lancaster dapat mencapai Aceh. Kemudian pada tahun 1602 mendirikan kantor dagang juga yang bernama EIC atau EIC, East Indies Company. Nah, kemudian dia juga berhasil mencapai ke Banten dan mendapat izin dari Kesultanan Banten untuk mendirikan kantor dagang juga. Kemudian yang ketiga ada Sir Henry Middleton. Sir Henry Middleton melakukan perjalanan pada tahun 1604. Nah, Sir Henry Middleton dapat mencapai Ternate di daerah Maluku, Tidore, kemudian Ambon, dan juga Banda. Nah, namun dari pelayaran samudra ini, mereka mendapatkan persaingan yang begitu ketat dengan VOC. Nah, selama tahun 1611-17, orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana atau Kalimantan Barat Daya, kemudian Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan juga Jambi. Jadi di situ terdapat persaingan yang begitu keras antara kantor dagang Inggris EIC dan juga kantor dagang Belanda VOC seperti itu. Dan yang terakhir ada James Cook. James Cook ini dapat dikatakan sebagai penemu benua Australia dari Inggrisnya. Beliau
melakukan pelayaran samudra pada tahun 1770 berhasil mendarat di pantai timur benua Australia dan menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh tahun 1771. Jadi hanya dalam waktu 1 tahun. James Cook seperti yang saya katakan adalah penemu benua Australia dari Inggris. Nah, mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi penjelajahan samudra bangsa Eropa ke Nusantara. Hikmah apa yang dapat dipetik dari pembelajaran tentang pelayaran samudra bangsa Eropa ini adalah senantiasa belajar, terus update dirimu untuk selalu memperbaharui atau meningkatkan keterampilanmu seperti bangsa Eropa. Ilmu pengetahuan teknologinya sedemikian dapat berkembang hingga akhirnya dapat melakukan pelayaran. Meskipun efek negatifnya itu adalah penjajahan, kita tidak boleh seperti itu ya. Tapi kita harus meniru semangat juangnya, kita harus meniru pengupgradean atau peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian yang dapat Bapak sampaikan. Jangan lupa untuk terus menyaksikan tayangan di channel YouTube Assalam ini mengenai pembelajaran. Tetap semangat, jangan lupa belajar dan tetap di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.